Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani Kemenak Gunung Kidul. Bersama saya Nurhat Syarifah. Kali ini kita akan berdiskusi tentang puasa dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Telah hadir bersama kita penyuluh agama Islam Kapanewon Ngelipar, Ibu Hajah Dwi Wahyuni SAG. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Telah sampai kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Ya. Bu Dwi, bisa tolong dijelaskan tentang terkait dengan puasa. Terima kasih Bu Nurhat. Alhamdulillah hari ini kita ketemu. Saya akan menjelaskan tentang puasa. Ya. Puasa itu kalau kita melihat dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu diwajibkan berpuasa, semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Yeah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang siam atau puasa. Puasa itu kalau bahasa Arabnya adalah as-saum atau as-siyam. Secara pengertian bahasa, as-siyam itu artinya adalah al-imsaku. Al-imsaku itu artinya menahan. Al-imsaku menahan diri anil akli dari makan, anis surbi dari minum, wa ansa iril muftiroti dan dari seluruh yang bisa membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis samsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dari subuh sampai maghrib. Nah, berbicara tentang menahan makan, minum dan hal-hal yang membatalkan, bagi kita memang agak mudah karena sudah terbiasa kita dari kecil berpuasa. Bahkan kita melihat anak-anak kecil saja bisa melakukan puasa. Tetapi puasa ini yang paling berat adalah al-imsaku anil qaulizur, berpuasa menahan dari perkataan yang tidak baik. Yeah. Atau al-imsaku anil hawa, menahan diri dari hawa nafsu yang kadang-kadang datangnya tidak tahu, ternyata pas Ramadan malah justru muncul. Nah, puasa kali ini karena memang puasa itu adalah hal yang sifatnya personal, artinya hanya diri kita sendiri yang tahu apakah puasa kita itu batal atau tidak. Karena ini sifatnya personal, maka ada sebuah hadis yang mengatakan kalau wahu kullu amali bni adama li lahu, semua amal anak Adam itu bagi dia, illas shaum, kecuali puasa. As-shaumu li, puasa itu adalah untukku, wa ana ajzibih, dan saya sendiri yang akan membalas puasa tersebut. Sehingga dalam hadis itu dikatakan bahwa memang puasa itu adalah merupakan junah, benteng dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana kita tahu bahwa memang untuk menahan emosi, menahan hawa nafsu itu memang agak sulit. Tetapi di Ramadan ini atau di bulan puasa ini semua umat Islam diberi atau dianjurkan untuk bisa menahan hawa nafsu itu supaya puasanya benar-benar tidak batal atau hakikat dari puasa itu benar-benar bisa terjadi. Sebagaimana tadi Ibu telah jelaskan di surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa puasa itu bisa meningkatkan kita menjadi orang yang bertakwa. Gimana ciri-ciri orang yang bertakwa itu, Bu? Iya, terima kasih. Tujuan daripada orang puasa adalah memang la'allakum tattaqun, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau kita bicara tentang ciri-ciri orang yang bertakwa,
Di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali, tetapi di sini saya akan menyitir dari Quran surat Ali Imran ayat 134 sampai ayat 135 yang di situ menjelaskan bagaimana sebenarnya orang-orang yang bertakwa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ayat ini menjelaskan ada 4 ciri orang yang bertakwa itu seperti apa. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mau menafkahkan hartanya baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Nah, dengan bersedekah misalnya. Iya, dengan bersedekah orang mau menafkahkan hartanya, memberikan infak atau memberikan hartanya kepada orang lain. Dalam agama Islam ada infak, ada sedekah, ada zakat. Nah, di bulan Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk mengeluarkan harta yang kita miliki dibagikan kepada orang lain, sehingga nantinya itu kan ada zakat mal, ada zakat fitrah dan lain sebagainya. Ya, itu yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang bertakwa ciri yang pertama itu. Kalau ada orang berpuasa selama 30 hari pas Syawal kok yo infak ora gelem, infak gak mau, tetap medidil lah, itu berarti tujuan dari puasanya belum tercapai. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang bisa menahan amarah. Menahan amarah. Manusia memang dibekali oleh nafsu, dengan nafsu, maka biasa manusia itu marah. Tetapi orang yang bertakwa yang sudah dilatih dengan berpuasa, yang namanya tadi kan puasa itu menahan dari segala yang membatalkan, termasuk menahan amarah. Nah, maka orang yang bertakwa itu cirinya adalah orang yang bisa menahan amarah walaupun dia bisa marah. Hari itu dia bisa marah dan memang ada orang yang memancing kemarahan, tetapi dia bisa meper kemarahan itu, bisa menahan marah itu karena ingat bahwa dia baru puasa. Iya, saya dalam keadaan puasa. Ya, makanya kalau di dalam sebuah hadis kan dikatakan bahwa apabila kamu dalam keadaan puasa, kok ada teman yang mengajak untuk bertengkar, atau ada orang yang mengajak berkelahi, atau ada orang yang mencaci kepadamu, maka katakanlah inni shaimun, saya sedang berpuasa. Sekarang yang ketiga, ciri dari orang yang bertakwa adalah wal afina anin nas. Orang-orang yang mau memaafkan orang lain. Seperti kita tahu bahwa dalam kehidupan ini memang tidak ada orang itu yang hidupnya mulus-mulus saja, baik-baik saja semua. Kadang kita sudah bergaul dengan baik, tetapi ada teman yang barangkali menyakiti kita. Kita sudah berusaha menjadi orang yang baik, tetapi ada teman lain yang kadang-kadang nggak ngerti kita. Mendolimi kita. Maka sebagai muslim yang baik, atau bahkan barangkali orang yang bertakwa, kita dibiasakan di bulan Ramadan itu supaya kita bisa memaafkan orang lain. Karena kita tahu bahwa memberi maaf itu memang agak sulit. Lebih sulit memberi maaf. Kadang kan kalau ada orang minta maaf itu oh iya, tetapi tanpa dimintai maaf terus memaafkan orang lain itu kan agak sulit. Nah, orang yang bertakwa itu beda. Orang yang bertakwa tanpa dimintai maaf, dia dengan sendirinya memberi maaf kepada orang lain. Dalam ayat itu disampaikan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ternyata memberi maaf kepada orang lain itu adalah bagian dari perbuatan baik yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Sekarang ciri yang terakhir menurut ayat ini adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim.
yaitu orang-orang yang apabila melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, audolamu anfusahum, atau dia mendolimi dirinya sendiri. Orang yang bertakwa itu langsung zakaruwah, mereka itu akan langsung ingat kepada Allah. Oh, ini adalah dosa. Oh, ini adalah salah. Oh, ini adalah kemaksiatan yang tidak bisa saya lakukan. Allah melarang saya untuk berbuat maksiat. Langsung dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim. Maka mereka, orang yang bertakwa itu segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa ini yakin bahwa memang tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Allah, hanya Allah semata yang bisa mengampuni apa yang kita lakukan. Jadi Ibu Nurhat, jadi menurut surat Ali Imran ayat 134 sampai 135 ini, di situ menjelaskan bahwa orang yang bertakwa itu adalah mau menafkahkan harta, mau bisa menahan emosi, bisa memaafkan, dan ketika melakukan kesalahan segera mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan ini saya sebagai narasumber, saya menyampaikan bahwa mari kita ambil momentum Ramadan ini benar-benar memperbaiki diri. Momentum Ramadan ini adalah wadah untuk berbuat baik dengan menafkahkan harta. Momentum yang terbaik untuk bertobat kepada Allah. Ramadan ini tempat kita untuk menebar kebaikan. Maka pergunakanlah Ramadan ini dengan sebaik mungkin sebelum Ramadan berakhir kembali. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari puasa Ramadan ini, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sahabat religi Gunung Kidul, demikian tadi diskusi kita bersama penyuluh agama Islam Kapanewon Lipar, Ibu Hajah Dwi Wahyuni, SAG. Semoga bermanfaat. Saya Nurhat Syarifah undur diri. Sampai berjumpa di podcast Bisaroh Kemenak Gunung Kidul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.